Tribuners, pada episode sebelumnya kita sudah mendengar langsung cerita dari warga kaki Gunung Gede Pangrango tentang awal penolakan proyek geotermal Cipanas, dampak yang ditakutkan serta janji pemerintah daerah yang dinilai belum ditepati. Namun, setelah perbincangan itu, situasi di lapangan ternyata tidak mereda. Aksi warga kembali terjadi, alat berat disebut kembali masuk dan tekanan terhadap warga masih dilaporkan berlanjut. Dan hari ini kita kembali bersama Kang Arya Yusef Pratama lagi nih dari komunitas Patra untuk membahas apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini di lapangan. Kang Arya, apa kabar? Baik, Mbak. Kembali, Mbak. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kang Arya, kalau episode kemarin kan kita banyak nih bahas akar masalah dan juga awal konfliknya ya, Kang. Nah, sekarang aku Betul. ingin kita fokus ke perkembangan terbaru dan posisi warga nih saat ini. Kang, apa perubahan paling signifikan nih, Kang, yang terjadi di lapangan? Apakah kondisi warga membaik atau justru tekanannya semakin kuat? Ya, sekarang posisi warga setelah naiknya dua alat berat kemarin ya, Mbak ya, yang Baik. berhasil kita usir. Dan ternyata alat berat yang kita usir itu masih berada di wilayah Kecamatan Cipanas ataupun Pacet gitu. Masih berada di wilayah akses jalan. Baik. Jadi posisi sekarang di masyarakat sedang panas dan sedang masih siaga satu. Karena Baik. informasinya yang kita dapat si alat berat akan naik lagi, tapi belum tahu nih kapan-kapannya itu posisinya, Pak. Gitu. Baik, Kang. Sebelumnya kan kita sempat pernah mendengar nih berita bahwa 3 alat berat, 2 sampai 3 alat berat ya, itu kembali Iya. diusir warga. Namun memang ternyata alat itu masih berada di titik sekitar, begitu? Iya, masih ada di titik sekitar, masih dekat lah posisinya dan masih dikawal oleh Ormas. Kemarin kan kenaikannya dikawal Ormas yang Mbak ya. Yang kedua, yang pertama itu Baik. lupa tanggalnya, saya naik pada dini hari, itu jam Mm. kurang lebih setengah dua kalau nggak salah. Baik. Terus ya kita berhasil turunkan. Nah, 2 minggu setelah itu perusahaan mencoba merangsek kembali naik dan dikawal oleh ratusan ormas beserta aparat TNI dan polisi. Baik, Kang. Boleh dijelaskan secara lebih detail lagi nih, Kang, terkait apa saja yang terjadi selain alat berat ini masuk dan apakah ada respon dari pihak pemerintah atas alat berat yang sudah naik tersebut? Nah, ini Mbak ya, eh, Baik. saya saya sempat kesal juga gitu ya, ketidakhadirannya pemerintah daerah, gubernur ataupun pusat posisinya ke dalam konflik yang terjadi di Gunung Gede ini. Karena semakin pemerintah abai, semakin semakin meluas juga konfliknya. Bahkan di penurunan pertama kita skupnya masih masyarakat lokal gitu ya, yang berada Baik. di 2 kabupaten atau tiga kecamatan maksudnya, yaitu Baik. Cipanas, Pacet, dan Cugenang yang merapat untuk mengusir alat berat yang pertama. Nah, di posisi kenaikan alat berat yang kedua itu banyak masyarakat yang di luar Cianjur pun ikut hadir. Karena apa? Karena mereka berlogika seperti ini. Kalau misalkan wilayah Cipanas itu jebol, itu pintu pertama proyek itu akan masuk, hingga nanti kalau misalkan keseluruhan pada 92.000 hektar Bogor, Cianjur, Sukabumi itu udah tidak bisa ditahan lagi kalau misalkan pintu pertamanya jebol. Nah, Baik. yang kita sayangkan pemerintah desa pun abai terkait ini. Padahal berita ini itu udah viral ya ke Hmm. kancah nasional gitu posisinya. Terus pemerintah daerah dan gubernur khususnya kenapa tidak bisa melihat gitu, tidak bisa melihat Hmm. kepada kasus ini. Sedangkan pada hari ini kita tahu Indonesia sedang dikepung bencana ya Mbak ya, apalagi yang Baik. terbaru di daerah Bandung Barat itu Betul. terkait longsor posisinya. Nah, ini kemana gitu? Pihak pemerintah kemana? Ini perusahaan DMGP itu memaksa terus kemana kehadiran pemerintah? Ini konflik bakal tambah besar kalau misalkan dibiarkan. Sekarang pun masyarakat masih bimbang gitu ya, khususnya yang di Tapak, masih sering bergantian ronda karena yang ditakutkan
alat berat itu naik kembali. Bahkan saya Betul. dapat informasi di hari kemarin alat berat itu datang lagi Mbak. Jadi sekarang bukan 3, bahkan nambah. Entah itu 4 atau 5. Oh, Saya belum lihat fisiknya. Cuman informasi yang kita dapat pada hari kemarin di Pacet, Kecamatan Pacet di Tugu Bubur itu datang lagi alat berat posisinya dari arah Cianjur. Nah, ini ini bagaimana kalau misalkan terus dibiarkan, ini bakal terjadi konflik yang besar gitu. Dan yang disayangkan, ada organisasi masyarakat yang mengawal perusahaan, sedangkan mungkin secara visi misi mereka pun harusnya berada di pihak kita di masyarakat, kok ada di pihak korporat gitu posisinya. Itu sangat disayangkan oleh kami gitu. Tidak hadirnya pemerintah, terus yang mengatasnamakan organisasi masyarakat malah berpihak kepada korporat. Jadi kita bingung, Mbak. Bingung. Kita sudah baik, layangkan surat audiensi, kita sudah tempuh kepada Pemda, kepada gubernur, bahkan kepada kantor SDM itu sendiri di 2023 gitu, sempat kita aksi di sana. Tapi bagaimana tidak ada respon sedikit pun. Kita bingung gitu. Terus ketika di medsos ada salah satu pejabat yang berkata harus menjaga lingkungan, lain-lain, apalah gitu. Setelah terjadi bencana di KBB. Tapi faktanya dia tidak bisa melihat adanya alat berat yang akan datang naik kepada kaki Gunung Gede. Secara ekologi kan datangnya alat berat itu pun sudah mengganggu, Mbak, gitu. Di tahap baik. eksplorasi ini pun sudah mengganggu. Masyarakat sudah terjadi konflik gitu posisinya. Jadi tolonglah untuk pemerintah daerah khususnya provinsi, apalagi pusat gitu. Meleklah, kita itu sedang dikepung bencana, jangan sesekali kita memaksakan proyek-proyek yang seperti ini gitu. Gitu sih Mbak posisinya. Baik, jadi memang kondisinya memang semakin panas ya karena ada perlakuan yang memang terlihat seperti abai, bahkan bukan terlihat ya, memang abai. Dan Memang abai, ternyata Mbak. setelah memang abai, ternyata setelah warga sudah demo dan mengusir alat berat tersebut, ternyata alat berat tersebut naik semakin banyak begitu. Betul. Jadi ada di tempat sekitar akses jalan yang ditentukan Hmm? oleh perusahaan itu masih ada nongkrong gitulah posisinya dan dikawal oleh ormas. Bahkan bertambah posisinya. Itu yang kita sayangkan. Pada pengusiran alat berat yang pertama, kita itu Hmm? langsung melayangkan surat audiensi kepada pemerintah daerah. Cuman kita Baik, meminta untuk pemerintah daerah beraudiensi di Tapak biar mereka itu tahu kondisi di lapangan seperti lapangan apa. seperti apa? Tapi Baik, sampai detik ini tidak ada respon sedikit pun dari pemerintah daerah. Ya, ini apa ya? Suatu suatu penghinaan lah bagi kami gitu. Masa kita harus memohon? Kita itu yang mempunyai mandat. betul. Beliau-beliau yang duduk di bangku Pemda ataupun legislatif itu kita yang memberi mandat. Padahal kita hanya ingin duduk bareng, yuk kita solusinya bagaimana. Ini saya juga paham pergerakan daerah itu namanya tidak bisa terkait proyek ini tidak bisa terlibat lebih banyak. Tapi kan secara undang-undang pemerintah daerah itu masih bisa memonitoring. Bahkan Betul. mereka tidak tidak juga memonitoring ketika kita sempat Pak ada salah satu LBH Cianjur mengadakan diskusi terkait geotermal dan beberapa dinas hadir. Kita tanya sampai mana daerah memonitoring apa terkait perkembangan proyek tersebut. Baik. Bahkan katanya dinas terkait pun tidak pernah diperlihatkan untuk UKL, UPL atau AMDALnya tersebut. Sedangkan kegiatan fisik menurut menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan wajib memiliki persetujuan lingkungan sebelum memperoleh perizinan usaha. Dan ini sekarang di bulan November tahun lalu sudah melakukan kegiatan fisik. Salah satunya apa? Salah satunya pematokan secara sepihak. Tidak memberitahu kita. Yang kedua, di awal Januari ini, mereka menaikkan alat berat pada dini hari. Dan disusul setelah itu, menaikkan alat berat, 3 alat berat sekaligus lewat Ciguntur. Nah, ini udah menjadi kegiatan fisik gitu. Harusnya Betul. AMDALnya dibuka dulu posisinya. Dan jelas kalaupun misalkan ada AMDAL posisinya, kita tidak dilibatkan. Kita Baik. tidak dilibatkan sama sekali gitu. Kita seharusnya posisinya
dilibatkan dari awal. Mau gimana dapat legitimasi kalau misalkan dari awal dokumen-dokumennya tertutup? Mau dikatakan energi bersih bagaimana kalau misalkan si prosesnya kotor seperti ini, tertutup gitu. Dan jelas kami masyarakat Gunung Gede Pangrango gitu, Hmm, dan komunitas peduli agraria, kita konsisten akan menolak bagaimanapun siapapun yang mengawal alat berat. Kalau misalkan naik lagi, kita akan menghadang gitu. Jangan baik, salahkan kami kalau misalkan ada terjadi hal-hal yang diinginkan. Kami sudah muak dengan semua ini gitu. Itu sih Mbak. baik Kang. Berarti memang dokumen AMDAL-nya finalnya tidak bisa diakses publik? Tidak bisa Ada tapi Mbak, tidak bahkan bisa? ya, Baik. bahkan sempat rekan Hmm, saya gitu menanyakan Pak Aryo Prima yang berada di Pasir Cina sempat menanyakan kepada DMGP-nya. Hanya bisa baik. dilihat oleh 3 orang katanya. Lah, kan Baik. ini masyarakat itu ribuan gitu. Jangankan satu desa, satu RT pun kan berapa puluh orang posisinya. Kok hanya bisa dilihat 3 orang? Ada apa sebetulnya kan gitu, Mbak? Baik. Respon mereka seperti apa ketika kita memprotes? Kenapa cuma ada 3 orang? Ada konfirmasi tidak dari mereka? Tidak ada konfirmasi Baik. lagi, Mbak. Soalnya itu tidak secara resmi dia kawan saya itu datang ke sana secara langsung gitu, tidak mengundang secara resmi posisinya. Baik, Kang. Kita tarik lagi deh untuk mundur. Secara administrasi dan juga teknis, proyek ini sebenarnya sudah berada di fase apa? Apakah sudah tahap eksplorasi aktif, persiapan pengeboran, atau masih prakonstruksi? Nah, gini ya, Mbak ya. Kalau dilihat dari dokumen SDM, sebetulnya kan ini PSPE. PSPE itu proses apa tadi eksploitasi pendahuluan kalau nggak salah gitu Baik, posisinya. Nah, kalau misalkan hanya sekedar eksplorasi biasa itu tidak melibatkan fisik, Mbak, tidak memobilisasi alat berat naik, tidak adanya baik. pematokan, itu pasti pengecekan-pengecekan. Nah, ini pun jadi masalah kepada kita gitu, ketidakketerbukaannya perusahaan terhadap kita. Hmm, Kita ini tidak tahu ini sudah sampai mana sebetulnya. Kok baik, tiba-tiba patok ditancapkan di November lalu. Alat berat sekarang dinaikkan dengan secara baik, tiba-tiba. Ya, berarti kan secara tidak langsung ini sudah menjadi eksplorasi aktif, Pak. Kalau aktif. misalkan si patok sudah ditancapkan, alat berat sudah dinaikkan, ini sudah Baik, aktif berarti secara eksplorasi, Pak. baik, Bukan lagi pendahuluan, baik, baik. begitu, Mbak. Baik, Kang. Kawasan Gede Pangrango kan dikenal sebagai wilayah rawan ekologis dan juga dekat dengan Taman Nasional nih, Kang. Dalam kondisi Betul. tersebut nih, kita akan bicara kembali lagi resiko apa yang paling ditakutkan warga jika proyek ini terus dipaksa berjalan. Apakah terkait air itu pasti longsor dan juga gempa, namun kita bicara pahitnya jika geothermal ini terus berlanjut dan tidak mendengarkan apa kata warga, begitu. Apa yang akan Ya terjadi gini, kira-kira pahitnya? Gini Mbak ya, yang kita takutkan itu ada 3 dampak gitu ya. Yang pertama dampak ekologi, dampak sosial, dan ekonomi. Baik. Dampak ekologi yang saya pernah jelaskan dulu gitu kan. Hmm, Ini itu ada di badan gunung Mbak ya, di betul. KRB 2. KRB 2. Logikanya bagaimana gitu posisinya. Baik. Terus kalau misalkan dihubungkan kepada siklus Gunung Gede itu paling lama tidur itu 71 tahun menurut vulkanologi. Baik. 71 tahun. Di 71 tahun itu menginjak di 2028 Baik. posisinya. Karena gunung aktif ini tipe A, terus pembuatan proyek geotermal ini di KRB 2 menurut orang vulkanologi pun berkata seperti ini. Ini logika perusahaan bagaimana kalau misalkan ketika proses pembangunan proyek itu tiba-tiba Gunung Gede meletus. Ini kan Baik. habis itu jalur lavanya gitu posisinya. Ini habis gimana gitu logikanya posisinya. Terus ini juga sumber air yang jelas gitu kan. Saya pernah menjelaskan bahwa geotermal ini rakus air karena gini, ada dua ini maksudnya mekanisme mekanisme si geotermal ini kan gini, cara kerjanya itu Baik. mengekstrasi panas panas bumi dari Hmm, dalam bumi melalui pengeboran hingga mencapai reservoir atau penyimpanan panas bumi untuk mengalirkan fluida atau uap panas bertekanan tinggi ke permukaan. Fluida yang dialirkan ke permukaan kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, baik. terus yang kedua,
Sumurnya itu yang pertama itu untuk mengambil si fluida, yang kedua sumur injeksi yang berfungsi untuk menyuntikkan kembali dari permukaan ke dalam bumi agar siklus produksi dapat berlanjut. Nah, eh, kapasitas panas bumi secara alami tidak bakal mencukupi untuk kebutuhan komersialnya. Adalah apa namanya namanya ekstraksi itu dan belum tentu ekonomis. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi perlu dilakukan rekayasa kondisi hidrotermal di bawah permukaan bumi melalui peningkatan kapasitas dengan cara injeksi. Nah, injeksi Baik, ini selain dari hasil fluida yang tadi apa namanya yang tadi diambil terus dikembalikan, ini secara alami si kebutuhannya itu tidak akan bisa untuk skala komersial. Jadi baik, diperlukanlah sumber air dari wilayah tersebut ya, salah satunya dari sungai, dari mata air, dan dari danau kalau ada. Sedangkan di sana tidak ada danau yang besar, yang ada itu mata air untuk konsumsi masyarakat Cianjur khususnya, luasnya untuk baik, 3 provinsi. Nah, berarti kan ini secara tidak langsung bakal apa berdampak pada sumber air kita khususnya gitu, pada sumber air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan Gunung Gede ini sudah dicap bahwa sebagai toren air Jawa Barat lah gitu. Sedangkan baik, sekarang di hulunya mau diambil oleh itu ya bagaimana posisinya. Dan tidak lupa dari titik bor ke Patahan Cugenang itu berada 5 kilo Mbak posisinya. baik, Patahan Cugenang itu apa namanya? Patahan Cugenang itu si posisi patahannya itu dangkal 10 kilo dan diduga ini menurut menurut perusahaan mereka akan mengebor dari 1 sampai 3 kilo. Ini ada ketakutan bagi kami gitu khususnya yang berada di wilayah Patahan bakal ini kembali apa namanya terpicu kembali karena baik. sudah ada apa namanya sudah ada contoh seperti yang di Pohang, Hmm, geotermal memicu terjadinya gempa. Dapat dilihat baik, dari kasus gempa 5,4 skala Richter Korea baik, Selatan pada 15 November 2017. baik, Nah, itu pun menurut ahli gempa ketika saya baca di apa artikel media Korea menyatakan bahwa kalau misalkan ada patahan itu bakal menyebabkan guncangan yang dahsyat gitu, yang lebih besar dari kemarin. Terus kalau misalkan tidak ada patahan, itu akan menyebabkan posisinya, akan menyebabkan patahan baru. Nah ini udah jelas gitu, Mbak. Di titik KRB 2, hmm, ini juga udah jelas gitu. Di baik, kawasan rawan bencana kok dipaksakan. Terus tidak lupa itu kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga gitu. Bagaimana itu logikanya yang jadi pertanyaan saya itu gitu. Dan sedangkan kita bahas ulang lagi ke belakang, informasinya kan sudah melakukan sosialisasi. Sedangkan baik, sosialisasi tersebut pada faktanya menurut kawan-kawan yang sempat ikut itu hanya promosi, Mbak. Dia baik, hanya menyebutkan dampak-dampak positifnya, sedangkan dampak baik, negatifnya sedikit pun tidak dijelaskan. Kan itu menjadi apa namanya? Menjadi pertanyaan besar. Ini tuh bukan sedang jualan. Ini baik, tuh sedang sedang bertaruh dengan ruang hidup masyarakat banyak gitu. Kok baik, hanya bisa disebutkan positifnya saja? Negatifnya bagaimana gitu kan. Itu sih Mbak posisinya. baik. Jika boleh dijelaskan apa yang kata mereka ini dampak positifnya? Mungkin boleh dijelaskan kepada audiens. Ya, menurut apa? Menurut perusahaan, menurut Baik, kawan saya yang sempat hadir di apa namanya di sosialisasinya atau di promosinya, salah satunya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar itu. Yang kedua, baik, membuka lapangan kerja. Terus apalagi? Ya kurang lebih flat lah, Mbak, yang seperti itu. Tapi pada faktanya, saya melihat kemarin dari beberapa media sosial yang baik, ada di Gunung Salak gitu kan, mhm, kurang lebih 7 kilo dari apa? Dari PLTP Gunung Salak, mhm, masyarakat itu membangun jalan dengan swadaya kolektif baik, meng, apa, namanya teh membeton jalan itu dengan
kolektif. Kalau misalkan mensejahterakan masyarakat sekitar sudah terbantahkan itu oleh salah satunya Salah. gitu posisi. Baik, sudah ada contohnya begitu. Ya, ada contohnya itu. Terus kalau misalkan tenaga kerja, berapa sih sebetulnya masyarakat yang bisa diserap oleh perusahaan itu, oleh proyek PLTP ini? Sedangkan masyarakat sekarang kurang lebih hampir 60% di sana itu bertani, Mbak, gitu. Udah Baik, jelas nih perputaran uangnya. Udah jelas si faktor ekonominya. Terus kalau misalkan ada PLTP, berapa sih yang bakal diserap? Kita pernah berbincang dengan teman-teman yang di Dieng posisinya. Hanya bisa mhm, menyerap 20 orang, Mbak. Bayangkan gitu. untuk proyek itu? Baik, Iya, untuk proyek yang ada di Dieng posisinya. ya, Jadi baik, bagaimana itu sudah terbantahkan semua dampak positifnya gitu. Ada baik, belum lagi banyaklah terkait kesejahteraan masyarakat sekitar banyaklah di berbagai tambang gitu. Mau itu tambang batu bara ataupun panas bumi itu tidak sejahtera untuk masyarakat sekitarnya. baik. Sudah bisa dibantah kalau untuk itu gitu. Bahkan dampak negatifnya memang sudah ada tercontohkan begitu di Bandung Barat begitu? Bukan, kalau di Bandung Barat bukan terkait itu ya, bukan terkait PLTP, tapi itu Baik, terkait isu ekologi. Tapi untuk ekologi. misalkan apa namanya teh, kalau misalkan dampak buruk yang terjadi, banyak Mbak, ada di Mataloko, Nusa Tenggara Timur dan di geotermal Sorik Merapi di Mandailing Natal. Dalam kasus Mataloko terjadi kemunculan sumburan lumpur dan gas secara tiba-tiba di area pemukiman warga. Semburan tersebut tidak keluar dari sumur produksi, melainkan muncul di sekitar rumah-rumah warga melalui tanah dan rekahan, membawa gas H2S dan material sulfur. Gas H2S bersifat toksik, berbau menyengat pada konsentrasi tertentu, dapat membahayakan kesehatan, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Coba bayangkan, di sini itu pernah apa namanya tuh, pernah terjadi patahan posisinya ya gempa, Baik, gempa. otomatis secara tidak langsung kan orang ahlinya pun tidak tahu, tidak bisa memastikan bahwa Baik, keadaan geologi di kita di bawahnya itu, keadaan tanah di bawah itu bagaimana gitu. Setelah adanya sesar, pasti banyak rekahan-rekahan. Kemungkinan baik. ini bisa terjadi juga di Gunung Gede Pangrango gitu posisinya. Bahkan radiusnya bisa lebih lebih jauh dibanding yang terjadi di Sebelumnya. Mataloko gitu. Ada, Baik, iya gitu salah satunya. Ada juga, Mbak, salah satu apa kebocoran gas H2S di Mandailing Natal, Sumatera pada baik, Januari 2021 menewaskan 5 orang dan meracuni puluhan lainnya. Peristiwa Mandailing Natal ini telah berkali-kali terjadi, bahkan korban puluhan hingga ratusan. Terakhir pada baik, Februari 2024, setahun 2 tahun yang lalu mungkin 120 orang kembali menjadi korban setelah sumur uji coba kembali mengalami kebocoran. Nah, itu udah jelas gempanya sudah terjadi di Pohang gitu, salah baik. satunya. Dan yang di Mataloko itu gempa-gempa minor itu sering terjadi, bahkan di Gunung Salak pun sama. Sama. Gempa-gempa minor itu sering terjadi. Tapi ya yang disayangkan apa namanya? Dari pemerintah ataupun dari perusahaan selalu menyangkal dengan hal itu. Sedangkan dahulu sebelum adanya PLTP di Gunung Salak tidak tidak Mhm, sering terjadi seperti itu gitu. Itu pun terjadi di Wayang Windu di Pangalengan. Itu jelas. Saya waktu itu menerima suratnya dari pemberitahuan desanya ketika baik, akan pengeboran diharap masyarakat tenang kalau misalkan ada gemuruh ataupun guncangan. baik. Itu desanya sendiri mengabarkan seperti itu di surat pemberitahuan. Nanti kalau di scroll ada saya di HP gitu posisinya. Nah, ini jelas menyebabkan gempa gitu dan menyebabkan dampak-dampak lainnya. Ini udah jelas sudah terjadi di kita. Kenapa dipaksakan? Sedangkan apa energi terbarukan ini banyak, Mbak, gitu. Nggak hanya satu sebetulnya, bukan hanya geotermal. Tetapi kenapa negara dan perusahaan ini terus memaksa terkait geotermal? Ada apa sebetulnya di balik semua ini? Dan mereka tidak transparansi tentang hal itu. Hanya yang Iya. disebutkan hanya positif-positifnya saja tadi, Nah, itu, Mbak. Itu yang jadi kemarahan masyarakat gitu pada masyarakat. awalnya. Ini dari awalnya juga udah nggak jelas. Dari awalnya Mmm, juga nggak transparansi. Mau disebut energi bersih bagaimana kalau seperti itu kan? Energi baik. bersih juga harus berimbang dengan energi berkeadilan posisinya. Betul, Ini betul menyangkut sekali. ruang hidup masyarakat banyak, bukan menyangkut terkait perorangan. Ini menyangkut untuk masyarakat gitu. Jangan sampai
Jangan sampai seperti di Gunung Slamet, Mbak ya, jangan sampai diadakan eksplorasi. Ketika Hmm. dicek tidak ada, panas buminya ditinggalkan. Apa sekarang dampaknya? Banjir Baik. bandang. Kalau misalkan ini apa namanya? Kalau misalkan kemarau kekeringan posisinya karena itu sudah dilakukan pengeboran. Nah, Dan dampak diabaikan begitu geotermal. saja ya. Ya, dampak Baik. geotermal ini tidak bisa dipulihkan. Siapa yang bisa menutup kembali itu lubang dalam 3 kilometer Baik. posisinya. Kalau misalkan di kita gitu, kalau misalkan terjadi. Bagaimana, apa jaminannya? Dan mereka tidak bisa menjawab dan tidak bisa menjamin bahwa geotermal di Gunung Gede Pangrango itu bakal sukses. Itu yang jadi apa namanya, yang jadi kekhawatiran kita juga. Kalau misalkan dia bisa menjamin, it's okay. Tapi untuk saat ini kita udah kita tidak mau negosiasi, kita nolak tanpa kompromi, kita nolak tanpa syarat. Pokoknya tolak geotermal sabubukna, Mbak. Baik. Baik, jadi memang sekarang langkah warga bukan hanya ingin negosiasi lagi nih, tapi akan melawan, begitu? Nggak ada kata negosiasi, Mbak. Kita nolak dari awal tanpa syarat, tanpa kompromi, tanpa negosiasi gitu posisinya. Kita Baik. akan melawan sampai kapanpun terkait geotermal gitu. Walaupun saya sendiri nanti, saya sisa sendiri, saya akan melawan hal ini terjadi. Baik, tadi kan kita bahas, aku ingin memfollow up lagi nih, berarti dampaknya kan sudah di depan nyata ya, sudah di depan mata. Apakah sampai hari ini berarti belum ada dokumen resmi yang menunjukkan perubahan status izin atau keputusan pemerintah daerah terkait proyek ini? Misalnya pencabutan atau penundaan, berarti memang tidak ada sama sekali? Atau bagaimana? Tidak ada, tidak ada, Mbak. Tidak Baik, ada. Ya bahkan kan gitu, setelah kenaikan alat berat pertama, kita melayangkan surat gitu kan kepada Bupati dan kepada DPRD. Tapi baik. sampai detik ini pun mereka tidak ada respon sama sekali gitu posisinya. Ya, saya sedikit ada gambaran gitu ketika kita berdiskusi di salah satu LBH Cianjur terkait geotermal, ada beberapa instansi yang datang, BPBD, Hmm, kalau hmm, kalau nggak salah Bapera, DLH, dan TPPD, Tim Percepatan Pembangunan Daerah. hmm. Mereka semua jawabannya agak menggelitik, Mbak ya gitu. Seperti Selalu apa tuh? Baik, seolah-olah berbahasa ini keputusan pusat gitu. baik, Sedangkan DLH-nya itu sendiri mengakui kita juga hanya diberi tugas memonitoring, tapi hasil memonitoring dari daerah pun mereka tidak bisa menjawab. Bahkan tidak tahu titik mana yang sudah dipatok, tidak tahu alat berat lewat mana, tidak tahu kondisi sosial di tapak bagaimana. Lah, ini bagaimana gitu kan logikanya? Dibilang terus cuci tangan, bilang ke pusat, terus bilang baik, ada keterlibatan dalam memonitoring, tapi mana hasilnya, bagaimana buktinya. Ini kan jelas berarti pemerintah daerah itu betul-betul abai, Mbak, gitu. Betul-betul abai posisinya. baik. Kita simpel aja sebetulnya gitu. Kita juga paham gitu posisinya. Kalau misalkan proyek ini tidak dilibatkan terlalu jauh daerah. Baik. Tapi minimal hadirlah, Mbak, gitu. Hadir Hmm. minimal gitu posisinya, merasakan bagaimana. Kalau misalkan tidak berani menyampaikan aspirasi kita ataupun dia tidak berani berpihak kepada kita, minimal dia sampaikan kepada gubernur, kepada Deddy Mulyadi gitu posisinya. Karena apa? Ya, yang kita lihat di media sosial, Deddy Mulyadi selalu berbicara, ya Gubernur Jabar selalu berbicara, kita jaga lingkungan, kita jaga hutan, kita bla 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 bla. Apalagi ketika KBB kemarin, ini gara-gara alih fungsi bla bla bla. Nah, harusnya kan kalau mereka berkaca diri gitu. Ini Hmm. terjadi itu karena kebijakannya mana gitu. Kalau misalkan betul di KBB itu masalah alih fungsi menjadi kebun, kenapa nggak bikin kebijakan? Kenapa nggak ditegur dari awal? Kenapa setelah kejadian seperti ini selalu menyalahkan kami masyarakat gitu kan? Lagi-lagi kita udah mendapatkan dampak bencana alamnya, kita juga selalu disalahkan. Ini kesalahan masyarakat itu sendiri lah. Terus ini kalau misalkan Gunung Gede yang belum terjadi, kita itu menjaga sosial media rame,
pray for Cipanas misalkan, pray for Cianjur Betul, atau apalah, pray for Gunung Gede. Kita itu betul, menjaga itu posisinya. Tapi kemana mereka yang berbicara kita harus jaga lingkungan, kita harus menjaga bla bla bla. Ya termasuk presidennya sendiri. Kita sedang dikepung bencana alam gitu. Kok terus dipaksakan? Minimal hadir kalau misalkan tidak bersikap, kata saya juga bupati itu. Minimal sampaikan kepada gubernur. Apakah mereka sebetulnya udah berbicara di balik layar, terus tidak apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kan itu salah satu komunikasi yang jelek. Harusnya kalaupun tidak bisa berbicara apa-apa, yuk datang, yuk kita ngobrol gitu. Bagaimana caranya? Yuk kita ngobrol posisinya. Ini kan nggak ada sama sekali, Mbak. Jangankan apa namanya, jangankan berkomentar gitu. Kita bersurat aja pun sudah tidak ditanggapi. Jadi harus bagaimana? Sebetulnya perlu nggak ada pemerintahan daerah itu. Kalau misalkan terpacu terus ke pusat, bahasanya kan apa-apa pusat, apa-apa pusat. Lantas betul, untuk apa ada hierarki dari pusat ke gubernur terus ke daerah? Kita masih menghargai. Kenapa kita tidak loncat langsung ke nasional? Kita masih menghargai gitu. Tapi betul, faktanya penghargaan kita itu tidak diindahkan oleh mereka gitu. Lagi-lagi saya selalu bilang kita yang mempunyai mandat, mereka yang dikasih mandat oleh kita. Tolong jangan disalahgunakan mandat itu. betul. Ketika ketika kampanye aja datang ngemis-ngemis. Butuh butuh apa namanya? Butuh dukungan dengan bahasa kita akan melawan geotermal. Faktanya sekarang sudah jadi dia ingkar. Mau Baik, bagaimana gitu posisinya. baik, Kang. Baik, terakhir nih Kang, apakah Ya, ada pesan ataupun harapan dari Kang Arya dan juga warga-warga sekitar terhadap proyek ini dan juga kalau benar dalam waktu dekat pengeboran benar-benar dimulai, apa konsekuensi paling realistis yang warga siapkan? Apakah ada langkah hukum lanjutan atau aksi kolektif berikutnya? ya kalau ini apa namanya? Kalau saya sementara kita sebetulnya mau aksi besar ke nasional ataupun audiensi ke DPR RI ataupun SDM. Cuman Mbak ya, Baik, jangankan kita berangkat ke sana. Saya baik. mau mau berangkat sekarang mau aksi ke daerah pun Daerah? agak sedikit ketakutan. Kenapa ketakutan? Contoh, ketika penurunan alat berat pertama, Hmm, itu kita berdialog dulu, beraudiensi dulu ke desa posisinya. baik. Tapi ketika kita sedang beraudiensi, apa faktanya? Alat berat yang di atas beroperasi. Nah, Hmm, ini apalagi kalau kita apa bareng-bareng berangkat ke nasional ataupun ke daerah, apa yang akan mau terjadi? berapa alat berat Baik, kecolongan bisa naik posisinya. betul, betul. Nah, itu. Jadi, kita untuk sementara kita akan lakukan aksi reaksi. Kalau misalkan tetap si perusahaan akan memaksa, ya kita pun akan memaksa menolak bagaimana Betul. cara pun gitu. Mereka menghalalkan segala cara, kita pun menghalalkan Kita segala pun. cara untuk menolak itu posisinya. Nah, Betul. ya atas dasar yang tadi saya sebutkan gitu, Hmm, tuntutan masyarakat sebetulnya mutlak kita ingin pembatalan izin lingkungan dan penghentian total proyek geotermal di Gunung Gede Pangrango. Bukanlah baik. sikap yang emosional. Itu jelas kita akan ingin apa namanya pemerintah menghentikan proyek tersebut posisinya. Karena itu akan mengganggu ruang hidup kita posisinya. Dan kita ini harus garis bawahi ya. Kita berisik ini bukan tentang bansos, bukan tentang makanan bergizi, ini tentang ruang hidup gitu posisinya. Betul Jadi sekali. tolonglah kita tidak tidak meminta hal-hal yang seperti itu, tidak meminta bansos, tidak meminta apapun. Kita hanya ingin hidup tenang, Tenang. mandiri, jangan ganggu ruang hidup kita dengan hal-hal seperti ini. Karena Betul. ya sebetulnya banyaklah solusi-solusi lain terkait energi terbarukan, bukan hanya geotermal. Kenapa geotermal terlalu dipaksakan di Gede Pangrango posisinya? Itu sih Pak, Mbak, harapan kami. Cuman kami juga kemungkinan di Februari ini sebelum bulan puasa, kalau di Cianjur ya ada bahasa Papajar, Hmm, kemungkinan kita akan papajar kedua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif dengan baik, muatan massa besar gitu, walaupun baik. masih ada ketakutan, takut kecolongan lagi alat berat naik gitu posisinya. Tapi kita sedang memikirkan kita akan melakukan aksi besar minimal 20.000 orang untuk mengepung pendopo dan kantor DPRD posisinya gitu sih Mbak. Kalau misalkan
perusahaan terus maksa Lanjutkan. dan pemerintah terus abai. Dan saya ingin sampaikan juga ya kepada ini Mbak, kepada Baik, Bapak Gubernur. baik, Tolonglah direspon, minimal dilihat, minimal kasih pesan kalau misalkan tidak mampu untuk mengunjungi kami di Tapak itu. Bapak selalu bilang apa jaga lingkungan dan lain-lain. Sudah terjadi bencana, nanti baru bilang ini kita itu sedang mencegah itu terjadi gitu. Kita sedang apa mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan ini terjadi. Tolonglah Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi harap untuk melihat dan meninjau ke sini posisinya. Terus kalau misalkan tidak bisa, minimal beri kami apa jawaban atau sikap. baik, Bupati dan gubernur bersikap menolak atau mendukung biar jelas kita apa namanya posisinya. Jangan baik. seperti ini. Setidaknya ada secercah harapan atas responnya dari Pak Gubernur begitu. Nah, gitu Mbak. Ya, soalnya kan dia yang paling kenceng ngobrolin isu lingkungan. Tapi kok kenapa? Ada apa di balik PLTP Gede Pangrango sebetulnya gitu. Baik, Kak Arya, terima kasih banyak atas penjelasan dan juga update yang sangat penting tentunya untuk publik. Dan apa yang disampaikan hari ini menunjukkan bahwa ternyata konflik geotermal Gede Pangrango ini masih berproses dan makin Betul. memanas. Dan masih Ya, menyisakan banyak pertanyaan nih yang perlu dijawab secara terbuka tentunya. Semoga ke depan apa yang menjadi ruang dialog yang lebih jelas, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat ya Kang. Terima kasih Kang Arya sudah hadir dan berbagi perspektif di Tribun Talks hari ini. ya, terima kasih juga Mbak. Terima kasih banyak Terima pokoknya. kasih. Ya. Terima kasih. Tribuners, kami akan terus mengawal perkembangan isu ini dan menghadirkan informasi terbaru tentunya untuk Anda. Saya Ajeng Kendari, pamit undur diri. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya.